Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nainia Munawwaroh, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil asesmen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Siti Nainia Munawwaroh NIM 19, rekan saya Anggun Wirani NIM 32 dan Firensa Adistia NIM 92. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tes referensi normal dan tes referensi kriteria. Tes referensi normal memberikan indikasi tentang bagaimana kinerja individu dibandingkan dengan yang lain, sedangkan tes kriteria yang direferensikan memberikan informasi tentang bagaimana individu tersebut bekerja pada beberapa standar atau tujuan. Hasil kedua tes ini digunakan untuk menafsirkan apa yang dapat dilakukan seseorang tanpa mempertimbangkan kinerja tes yang dirancang untuk mengukur kinerja pada tujuan perilaku. Proses desain dan pengembangannya dikoreksi dan distandarisasi melalui semua langkah yang akan menghasilkan validitas dan reliabilitas dari kedua tes tersebut. Selanjutnya yakni mengenai karakteristik. Karakteristik tes referensi normal dan kriteria memiliki karakteristik yang sama. Menurut Lin dan Gurklon mendeskripsikan sebagai berikut. Keduanya membutuhkan sampel tes yang relevan dan representatif. Keduanya memerlukan spesifikasi domain presentasi yang akan diukur. Keduanya memerlukan jenis item yang sama. Keduanya menggunakan aturan yang sama kecuali item yang sulit. Keduanya dinilai oleh kualitas barang yang sama. Dan keduanya sama-sama berguna dalam arti akademik digunakan dengan siswa yang menunjukkan bahwa kedua tes ini mengukur yang dimaksudkan bahwa hasil ini digunakan untuk menunjukkan kesulitan belajar dan hasilnya mengacu untuk perencanaan pembelajaran untuk mencapai tingkat pembelajaran yang baik sekolah. Penggunaan berupa tes formal sehingga penggunaan tes referensi kriteria untuk mengidentifikasi anak-anak yang dapat belajar dari pengajaran khusus serta untuk menentukan ukuran kecerdasan. Tes ini mengacu pada norma yang digunakan dengan anak prasekolah untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan atau kemampuannya serta kinerjanya dalam program yang didanai oleh pemerintah untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Penggunaan uji referensi normal dengan anak-anak sekolah, yaitu yang mana presentasi yang dikembangkan secara lokal serta tes nasional dapat diberikan untuk mengukur dan menganalisis individu dan kelompok sebagai hasil program pendidikan, yang mana anak-anak yang mengalami kesulitan dengan tes hasil ini digunakan untuk perbandingan, sehingga salah satu kegunaannya ialah untuk menilai tingkat pencapaian dalam bidang pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga kesulitan anak atau kemampuan anak dalam belajar bisa ditemukan melalui tes yang dilakukan tersebut. Selanjutnya yakni mengenai penggunaan tes referensi kriteria dengan anak-anak prasekolah. Tes yang mengacu pada kriteria digunakan untuk menggambarkan kinerja individu. Sebaliknya, mereka menunjukkan apakah individu telah melakukan kinerjanya dengan baik. Tes yang diperlukan dan perencanaan evaluasi diagnosis dan perencanaan instruksional, yang mana tes yang diperlukan untuk mengidentifikasi anak-anak yang mungkin memerlukan suatu layanan khusus, yang mana dimaksudkan yakni anak-anak yang memiliki kelainan atau cacat sehingga kesulitan untuk melakukan pembelajaran, sehingga bisa menggunakan tes referensi kriteria tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang menafsirkan skor tes. Nah, jadi kinerja seorang anak pada tes standar tidak ada artinya sampai dapat dibandingkan skor lain dengan cara yang berguna. Nah, skor mentah harus diterjemahkan ke dalam skor yang melaporkan seberapa baik kinerja anak dibandingkan dengan anak-anak lain yang mengikuti tes yang sama. Adapun hal yang termasuk ke dalam menafsirkan skor tes, yaitu yang pertama adalah kurva normal. Nah, kurva normal ini memiliki ciri fisik dan psikologis didistribusikan dalam poligon frekuensi berbentuk lonceng dengan sebagian besar kores berdecak ke arah tengah kurva. Kemudian yang kedua adalah deviasi standar. Nah, deviasi standar ini digunakan untuk mengetahui bagaimana skor seseorang dibandingkan dengan skor kelompok numbering pada tes standar. Kemudian yang ketiga adalah peringkat presentil dan Stanimes. Nah, peringkat presentil dan Stanimes dapat digunakan sebagai
cara perbandingan antara sampel numbering dan skor tes individu. Kemudian yang keempat yaitu Z-score dan T-score. Nah, beberapa hasil tes standar dilaporkan dalam bentuk skor Z dan skor T karena memberikan cara sederhana untuk menemukan skor individu di sepanjang kurva normal. Nah, yang selanjutnya adalah pelaporan tes hasil standar. Pelaporan berasal dari individu hasil tes yang kemudian digabungkan dan digabungkan kembali dengan skor individu lain untuk membentuk laporan kelas, sekolah, dan distrik. Adapun bagian-bagian dari pelaporan tes hasil standar. Di antaranya yang pertama adalah record tes individu, kemudian skor referensi normal, yang ketiga laporan kelas, dan yang keempat laporan sekolah dan kabupaten. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firenza. Saya akan menjelaskan tentang pelaporan hasil uji kepada orang tua. Orang tua juga dapat memperoleh manfaat dari mengetahui mengapa tes dipilih dan bagaimana kubah akan digunakan. Mungkin berguna bagi orang tua untuk memahami bagaimana hasil tes yang mengacu pada kriteria dapat digunakan untuk merencanakan pengalaman belajar yang sesuai untuk anak mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian tes standar. Siswa menguasai semua keterampilan tingkat tinggi, kelas 2, dan tes prestasi baru dapat memberikan informasi yang berharga untuk mengolah kurikulum dan pengajaran. Kemudian, kami menemukan kerugian menggunakan tes standar, termasuk masalah penggunaan yang tidak tepat pada anak kecil. Selanjutnya yaitu keunggulan tes standar. Yang pertama, informasi tes administrasi. Tes teradministrasi memiliki prosedur administrasi yang tepat karena hasilnya harus dapat diandalkan. Perancang tes harus yakin bahwa semua orang yang akan memberikan tes kepada anak-anak akan mengikuti instruksi dengan tepat. Yang kedua yaitu skor quantifiable. Tes standar dapat diukur karena tidak memiliki skor numerical. Jawaban yang benar dijumlahkan untuk menentukan skor mentah. Skor mentah tersebut kemudian diterjemahkan menjadi skor turunan sehingga kinerja anak pada tes dapat dibandingkan dengan kinerja tes lain yang diambil. Skor yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk mengevaluasi kinerja anak jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, referensi normal. Referensi normal menandakan proses pengembangan standar untuk tes interpreting source pada tes standar untuk membandingkan kinerja CIX pada tes dengan kinerja anak. Tes ditunjukkan kepada kelompok itu untuk menentukan apa kinerja normal. Dan yang terakhir yaitu validitas dan keandalan. Adalah jalur tes untuk mengukur karakteristik anak secara akurat dalam kondisi yang berbeda. Anak akan diberikan tes satu kali dan akan dilihat kevaliditasannya. Selanjutnya, kerugian uji standar. Meskipun sering standar dirancang dan diatur dengan hati-hati sebelum digunakan dengan anak-anak, mereka belum tentu merupakan metode evaluasi terbaik anak muda. Dalam bab 1 dan 2, keprihatinan ini didiskusikan dalam kaitannya dengan fakta bahwa berbagai metode harus digunakan dalam menilai anak-anak.